fadil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa ila syuhada salihin wal awliya wal ulama wal musannifin bil khusus aimatil mufassirin wa aimatil muhaddisin wa aimatis sufi ila hadirati Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri Al-Khalwati Al-Maliki Syekh Muhammad Abdussalam Jabi masyayikhina wa asadidina wa liman ahsana ilaina wa li abaina wa ummahatina wal mutaqaddimina min hadzal ma'had Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pun Aro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Kabarkan pada saya, ya, ini ayat ini turunnya kepada Nabi kita, ya. Kabarkan pada saya manittakhadha ilahahu hawahu. Siapa yang mengambil Tuhannya itu hawa nafsu. Ya. Yaitu orang-orang kafir, kan orang kafir cenderung menuhankan hawa nafsunya. Ya. Mahwiyahu, ya maksudnya ya hawa nafsunya itu jadikan Tuhan, ya. Karena memang ada yang menganggap bahwa yang menjadikan ketika ada satu yang dienut dengan kemudian mengabaikan Allah itu berarti sama saja dia itu mempertuhankan barang tersebut. Jadi ketika hawa nafsunya dituruti itu jadi dia mempertuhankan hawa nafsu. Nah, gitu. Nah, kuddima maf'ul sani, kenapa kok maf'ul sani didahulukan? Manittakhadha ilahahu, ya. Ya. Ya, kenapa ilahahu itu dahulukan? Karena itu ahammu, yaitu karena penting, ya. Wa jumlatu manittakhadha maf'ul awal ri'aita, sedangkan lafadznya itu manittakhadha itu adalah merupakan maf'ul yang pertama ri'aita bagi lafadz ra'aita. Sedangkan wasani ya ilahahu tadi itu. Itu sekali lagi ilahahu itu sakjane manittakhadha hawahu ilahahu ngono sakjane. Tapi itu ilahahunya dulu baru hawahu. Itu menunjukkan betapa pentingnya ini didahulukan kita supaya menjadi perhatian dalam arti apa? Jangan sampai menuhankan hawa nafsu. Ngono sakjane ngono rek. Afa anta takunu alaihi wakilan, apakah kamu bisa menjaga mereka, ya? Menjaga dari mengikuti ini oleh hawa nafsu tadi itu. Ya, dan itu ini namanya ya kalau di sini dinamakan istifham ingkari. Ya, nah ini kan ini pertanyaan tapi mengingkari bahwa hal itu tidak mungkin terjadi ketika engkau bisa menjaga mereka dari mengikuti hawa nafsu. Tidak bisa. Ya. Karena kalau yang bisa gitu itu hanyalah Allah saja. Ya, ini sekaligus sebagai tasliyah ya kepada Nabi kita bahwa kalau orang-orang kafir itu ada yang mempertuhankan hawa nafsu itu. Ya tidak bisa. Kemudian Nabi Muhammad ataupun kita yang meneruskan perjuangan Nabi kita menjadikan orang tersebut kemudian menjadi menjaga mereka tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak bisa. Karena sekali lagi hak mutlak pemberi hidayah itu adalah Allah. Ya, jadi ini seakan-akan sebagai tasliyah. Jadi seakan-akan kepada Nabi kita dan juga kepada orang yang meneruskan perjuangan Nabi kita, andaikan ada orang yang sudah modelnya begini, mempertuhankan hawa nafsu, tidak mendapatkan hidayah, ya kita tidak bisa. Walaupun kita sudah berusaha sekuat tenaga itu tidak akan bisa.
Ya. Pun am tahsabu anna aktsarahum yasmaun, atau kamu mengira bahwa kebanyakan dari mereka yaitu orang-orang kafir yasmaun, mau mendengar. Dengan mendengar model apa? Sima atafahum, yaitu mendengar dan juga mau memahami. Ya, au yaqilun, atau mereka mau berakal. Ya, maksudnya apa? Mataqululahum, yaitu memikirkan apa yang engkau ucapkan pada mereka, yaitu orang-orang kafir. In mahum illa kal an'am. Allah menegaskan orang-orang kafir itu tidak tiada lain, mereka itu kal an'am, seperti binatang ternak. Ya, seperti binatang ternak, Allah samakan dengan binatang ternak. Kenapa? Ya tadi itu, mereka ini tidak mau ngambil pelajaran. Ya kayak binatang itu kan apa mau mengambil pelajaran dari Al-Quran? Tidak. Sehingga disamakan dengan binatang. Balhum adallu sabila, bahkan Allah menegaskan mereka itu lebih tersesat lagi jalannya, lebih nemen lagi daripada binatang. Kenapa? Ahta-atodikon minha, ya. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu sudah jalannya keliru, ya. Ya, oh enggak, An'am itu kenapa kok nemen, lebih nemen? Lihat sampai An'am itu, hewan ternak itu, mereka jalannya keliru. Ya, artinya tidak mau mengambil pelajaran dari Quran. Hewan itu. Li'annaha tanfadu liman yata'ahaduha. Tetapi hewan itu dia masih mau patuh, mau patuh kepada orang yang rumatnya. Cobalah, kalau sampean punya rumatan gitu, kan masih mau patuh ya. Kasih makan, kasih minum. Terus kemudian kalau disuruh bajak, mau. Ditumpaki gelem, karena ngerti, oh ini adalah yang memberi makan saya. Kan begitu. Hewan itu masih ngerti. Dia akan berbuat baik kepada orang yang memperbaiki dia. Yang membaiki dia itu dia mau berbuat baik. Wahum layatiuna, sedangkan orang-orang kafir layatiuna, mereka enggak mau taat, mau lahum pada Tuhannya, juragannya, yaitu Allah. Al-Mun'im, yang telah memberikan kenikmatan alaihim pada orang-orang kafir. Ya benar. Iya, buktinya mereka orang-orang kafir tidak menyembah Allah, padahal yang memberikan nikmat adalah Allah. Berarti dia itu lebih tersesat, lebih nemen dari binatang enggak? Lebih nemen. Kalau binatang ini ketika dia kita baiki, saya kasih makan lah, dia akan patuh pada sampean. Suruh brujul nok sawah ya gelem. Suruh narik apa ya gelem. Karena ngerti dia sudah diberikan apa namanya itu? Kita telah memberikan kebaikan pada dia. Nah, orang-orang kafir, wah layatiuna maulahu, tak mau taat pada zat yang telah memberikan mereka kenikmatan. Suruh nyembah Allah, dia enggak mau nyembah. Sehingga Allah menegaskan hum al-an'am, ya kal an'am, ya seperti binatang tadi. Balhum adallu sabila, dan bahkan mereka lebih sesat. Ya tadi itu tidak mau bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Pun am tahsabu anna aktsarahum alam taro, ya ila rabbika kaifa madda adzil, ya. Ayat berikutnya ini Allah mau menunjukkan kesendiriannya dalam sifat ketuhanan. Ya, bagaimana Allah itu berkuasanya, ya, berkekuasaannya Allah. Itu dengan Allah kemudian menyebutkan satu alam taro, itu banyak yang Allah sebutkan. Nanti termasuk wa walladzi ja'alakum laila libasan, wa walladzi arsalar riyaha. Nah, itu kan Allah mau mengenalkan ini,
kesendiriannya Allah dalam ketuhanannya, dalam arti pantas memang Allah jadi Tuhan gitu kan ya. Karena kemahakuasaannya Allah ya. Satu yang disebutkan oleh Allah, alam taro ila rabbika. Alam taro, tidakkah kamu melihat ila rabbika, ai ila fi'li rabbika. Ini dianggap bahwa ada lafadz yang dibuang, yaitu berupa fi'lun tadi itu. Ya, kenapa? Karena sudah jelas ada hadis, ada hadis tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kan sudah ada larangan begitu. Kita itu dilarang memikir zatnya Allah, tapi yang disuruh memikir itu adalah ciptaannya Allah. Makanya di sini tadi malam kita sudah ngaji apa itu? Takhsisul sunnah bil kitab. Boleh mentaksis sunnah dengan takhsisul kitab bis sunnah. Boleh mentaksis kitab dengan hadis. Ya, ini ditaksis, ditaksis maknanya ila rabbika itu bukan tidak akan melihat ila rabbika kepada Tuhan kamu. Berarti kan seakan-akan kita ini disuruh mikir zatnya Allah. Tetapi ini kemudian ditaksis dengan sunnah itu. Makanya penafsir yaitu Syekh Jalaluddin Asy'uti itu menganggap sebelum rabbika itu ada fi'li rabbika. Ya. Artinya itu kemudian mendorong kita bahwa alam taro itu tidak akan melihat itu ila fi'li rabbika, atas kepada perbuatannya Allah. Berarti kan makhluknya Allah ya, masuk kategori khalqillah. Tapi kalau itu enggak ditafsiri fi'li, itu kan seakan-akan kita disuruh mikir melihat zatnya Allah. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau dikatakan Imam Suyuti itu gak pinter, ya keliru ya. Pinter Imam Suyuti itu ya. Gak pinter ini enggak mungkin kemudian dia menafsiri ila ai fi'li rabbika. Jadi pemahaman beliau itu komprehensif. Ya, beliau kan yang ngarang kitab Jami'us Shaghir, dia mengumpulkan hadis-hadis itu. Dan beliau itu gelarnya apa? Syekh Jalaluddin Asy'uti Al-Hafidz. Ya, Al-Hafidz Jalaluddin. Jadi kan Al-Hafidz. Al-Hafidz itu orang yang hafal hadis lebih dari 100.000 hadis. Itu Al-Hafidz. Al-Hafidz sekarang hafal Alfiyah itu sih turun mesti ya kan. Kalau Al-Hafidz dulu itu berarti Al-Hafidz itu gelar orang yang menghafal hadis lebih dari 100.000. Ya. Di atasnya itu masih ada namanya Hujjatul Islam. Kalau bisa hafal lebih dari 300.000 hadis. Kayak siapa? Kayak Imam Ghazali. Imam Ghazali itu Hujjatul Islam. Jadi beliau sudah melampaui hafidz. Ya. Jadi orang yang banyak hafal hadisnya itu ya dia bisa peka. Nah, termasuk ini ila rabbika langsung kemudian diartikan fi'li rabbika. Karena dia langsung nyantol kepada tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Dia langsung ingat itu. Sehingga akhirnya harus membelokkan penafsirannya itu ila rabbika itu ditambahi fi'li tadi itu. Gitu. Jadi di sini kita melihat kecerdasan dari Syekh Jalaluddin Asy'uti. Pemahaman beliau secara komprehensif memahami Al-Qur'an, menafsiri Al-Qur'an dengan hadis juga. Ya. Kaifa madda ad-dillah, bagaimana madda ad-dillah Allah itu memanjangkan ayang-ayang. Ya. Min waqtil asfar ila waqti tulu'is syams.
ya, yaitu pada saat waktu. Jadi kalau saya di sini tadi saya kok cocok yang kedua aja deh. Ini ada 3 penafsiran ya. Waktil asfar ila waktil tulu isamas itu adalah 1, mulai dari terbitnya fajar kepada terbitnya matahari. Yang kedua, min ghurubis syams ila tuliha, yaitu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Yang ketiga, min tulu'is syams ila antazula, yaitu ketika terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari pada siang hari. Wa min zawaliya ila ghurubiha, dan dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya. Saya kok cenderung yang ketiga ini ya, penafsiran yang ketiga ini. Karena ayang-ayang itu logikanya mataharinya tenggelam atau ada? Ada. Ada itu dari mana? Saat apa itu? Saat terbenamnya matahari sampai terbit, ada bayang-bayang nggak itu? Nggak ada. Saat fajar subuh sampai terbit ada ayang-ayang? Nggak ada. Yang ada ayang-ayang ini ya penafsiran yang ketiga ini. Min tulu isyams ila antazula, dari terbit matahari sampai tergelincir, jadi sampai jam 12 siangan itu. Wa min zawaliha ila ghurubiha, dan dari zawal tergelincir matahari jam 12 sampai terbenam. Nah, ini kayaknya ini aja. Ikut yang ini aja. Penafsiran ini yang pas ini. Ya. Bagaimana Allah memanjangkan itu? Kan kayak pagi itu kan panjang, itu memendek. Kalau sudah siang, sore itu apa? Dia memanjang. Ya. Itu mbok yo dilihat itu. Walau syaa, kalau andaikan Allah menghendaki la jalahu sakinan, itu Allah akan menjadikan bayang-bayang itu tetap ya enggak memanjang, enggak memendek. Itu kan karena kan adanya bayang-bayang itu kenapa? Kan karena ada faktor rotasi dari bumi. Lah, Allah ini mau menunjukkan uluhiyahnya, mau menunjukkan apa ya? Sifat ketuhanannya, kekuasaannya. Sakjane Allah tuh bisa. Kemudian bayang-bayang itu ditetapkan. Menang. Berarti Allah apa? Tidak menggerakkan bumi pada sumbunya, yang otomatis rotasinya diberhentikan. Itu gawat itu. Oh, diberhentikan, kalau umpama diberhentikannya jam 9 siang, kita siang tok, jam 09.00 tok, nggak pernah mengalami malam. Tapi kalau kita ketepaan diberhentikan oleh Allah rotasi itu adalah malam, kita tidak akan pernah ketemu matahari lagi. Malam toh, itu kan karena faktor Allah menggerakkan ini. Sehingga Allah tuh mau gini loh deh. Delok niku. Ayang-ayang itu, aku iso loh. Ayang-ayangku saya berhentikan. Yaitu dengan cara Allah tidak menggerakkan lagi rotasi bumi. Yang otomatis bayang-bayang itu enggak akan tetap dia, sakinan dia. Karena sekali lagi timbulnya bayang-bayang itu karena adanya sinar matahari. Memanjang, memendek, dan itu akibat dari Allah menggerakkan bumi pada subuhnya yang terkenal dengan gerak rotasi. Ya. Jadi ini kan kehebatan Allah. Jadi kalau orang itu memikir bahwa bayang-bayang itu bisa Allah berhentikan, ini saja Allah mau memberitahu, itulah aku hebat. Karena bayang-bayang itu akibat rotasi bumi. Lek aku iso rotasi tak berhentikan, yang otomatis bayang-bayang itu tidak akan bergerak, diam saja. Ya. Ya, jadi ini Allah menunjukkan sifat kekuasaannya. Aku lo iso. Ya, ini ayat ini sebenarnya ya ada kaitannya yang kemarin, yang ayat sebelumnya. Ya karena kan orang-orang orang-orang kafir itu nggak mau menyembah Allah kan. Akhirnya oleh Allah digitukan. Allah niku. Artinya
supaya orang-orang itu mau memikirkan kehebatan Allah. Yang dengan itu kemudian mau menyembah Allah. Gitu. Ya Allah diajak begitu, pikirannya diajak begitu. Ya, tsumma ja'alna as-samsa 'alaihi dalilan, dan kemudian Allah menjadikan, ya, yaitu Allah menjadikan matahari sebagai dalil, ya. Sebagai dalil, ya, ini atas keberadaan ayang-ayang tadi itu. Yang mana kalau nggak ada matahari, ma'urifa adil, kita nggak akan ngerti adanya bayang-bayang kalau nggak ada matahari. Kan gitu. Coba kalau matahari nggak ada, apa ada bayang-bayang? Nggak ada. Ini Allah sekali lagi diajak mereka yang nggak mau menyembah Allah itu berpikir ini. Berpikir bahwa Tuhan kita ini, Allah itu hebat. Yang akhirnya dengan itu kemudian, yo jangan menyembah selain Allah. Gitu loh maksudnya. Nyembah itu yang hebat, ya. Jadi bukan menyembah sesuatu yang tidak punya kekuatan. Ya, kalau Allah ini kok hebat, menggerakkan bumi itu berat loh. Wabet loh menggerakkan bumi ini. Bumi itu jangan dianggap barang enteng. Bumi itu kisaran 6 kali 10 pangkat 23 gram. 1 kilo itu 10 pangkat 3. 1 kilo itu berapa gram? 1000 gram ya, 10 pangkat 3. Kalau dalam bahasa fisika itu cenderung pakai pangkat. Nolnya 3, 10 pangkat 3. 3000, 3 kali 10 pangkat 3. 3 juta, 3 kali 10 pangkat 6. Karena juta itu nolnya ada 6. 3 miliar, 3 kali 10 pangkat 9. Karena nolnya ada 9. 3 triliun, 3 kali 10 pangkat 12. Karena nolnya ada 12. Lelek nuruti ngono, ketawan dalam bahasa fisika itu. Makanya akhirnya kemudian dibuatlah 3 kali 10 pangkat berapa gitu. Bumi ini 3, kisaran 6 kali 10 pangkat 23. Apa jenenge mari nolnya 12 triliun, nolnya 15 apa? Tril ya gitu itulah. Nolnya 18, itu nolnya 23. Abot enggak? Ya abot. Ya. 1 kilo itu 10 pangkat 3. Sampai bayangkan sendirilah. Itu bukan ton lagi satuannya itu bumi ini. Yang bumi yang kita injak ini loh. Wabot. Lah mariku, sampai tahu sendiri kan bumi ini kan melayang ini. Ono penyangganya lah, ono sing narik lagi. Enggak ada. Melayang kemudian masih harus bergerak. Bergeraknya itu 3 kali. Bergerak di sumbunya, bergerak mengelilingi matahari, dan bergerak bersama-sama matahari mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti ini. Tuh hebat itu Gusti Allah. Iku lek aku mbek sampeyan gak kira anu. Jangankan itu. Ngangkat HP tok ngene to lho, sampean angkat terus. Mesti sampean ono kesel. Ya saiki mesti kuat. Coba aku nak lugur HP. Wis nyantuk. Gusti Allah ngangkat bumi itu wis ping 30 tahun. Enggak ngangkat tok tapi menggerakkan dengan sangat teratur. Jadi kalau kita mau mikir ke sana, kita akan tahu bahwa Tuhan kita itu bukan main-main hebatnya. Ya ini kita diajak mikir itu supaya kemudian kita menjadi mantap untuk menyembah Allah. Gitu. Tsumma qabatnahu ilaina qabdan yasiran, kemudian kita tarik ya ayang-ayang memanjang itu kepada kita, qabdannya dengan ditarik pelan-pelan. Coba kalian lihat, pagi hari itu kan panjangan itu, ditarik pelan-pelan ya enggak? Tambah pendek kan itu. Qabdan yasiran itu ditarik pelan-pelan. Ya, ditarik pelan-pelan ya. Ya, dengan terbitnya matahari itu loh, kan panjang ya, ditarik pelan-pelan sampai akhirnya kemudian ketika matahari badan wasit kan habis ya. Itu kemudian dimodern namanya. Ya, itu sekali lagi kalau hanya dipikir memanjang, memendek, manjang, mendek, itu ya
seakan-akan Allah itu nggak hebat ya. Tapi kalau kita mau memikir kenapa kok itu bisa panjang dan bisa pendek, kita pastinya akan memikir apa? Bahwa panjang pendeknya bayang-bayang itu akibat dari rotasi bumi. Kalau kita sudah melihat rotasi bumi, itu baru kita bisa mengakui kehebatan Allah. Karena satu, bumi berat; dua, itu oleh Allah ditahan melayang-layang; tiga, oleh Allah digerakkan dengan gerakan yang sangat sangat teratur. Tahu dah matahari telat terbit. Kalau kita yang telat bangun itu sering. Ya, tapi kalau Allah melatkan itu tidak pernah. Pernah terbit matahari jam 09.00 Rina. Itu dengan terbitnya telat itu berarti Allah tidak teratur lah itu menggerakkannya itu. Kalau mau lemot, nggak bertenaga, turun tangan ngomong, itu pasti telat itu. Bisa jam 9, bisa jam 10 lah itu. Mangan kakek itu kebanteran jam lulus terbit ya. Tapi enggak, itu sangat-sangat teratur. Ya Allah, itu sekali lagi kalau bukan zat yang maha hebat tidak mungkin. Dan itu tidak mungkin sekelas Namrud, sekelas Fir'aun yang bisa tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Jadi Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh manusia itu tidak mungkin itu berbuat begitu. Fir'aun yang mengaku Tuhan, hawa nafsu yang dijadikan Tuhan. Ayo coba hawa nafsu sampai kumpul bareng-bareng untuk menggerakkan bumi. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Artinya kita harus paham bahwa memang yang paling berkuasa, paling hebat itu ya Allah. Yang akhirnya kemudian harapannya kita ini kemudian menjadikan Allah ini benar-benar mengakui Allah ini sebagai Tuhan kita. Ya, Allah ngajak begitu. Jadi biar kemudian kita ini berimannya ini temenanan, gitu ya, percaya temenanan pada Allah. Karena memang ya tadi itu, karena memang sangat hebatnya Allah buat kita. Gitu ya.